betul ya sampai kita alami sampai sekarang ya. Jadi masalah kelembagaan riset ini juga masih menjadi persoalan. Kemudian ini secara nasional sumber daya peneliti kita ini ya juga relatif rendah. Katakanlah kalau kita katakan setiap dosen di perguruan tinggi itu adalah tenaga peneliti, kan begitu, sesuai dengan tugasnya kan begitu. Tapi Bapak Ibu mungkin merasakan ya di perguruan tinggi, berapa persen dosen kita ini yang aktif meneliti. Jadi kalau jumlahnya ratusan ribu dosen kita, tapi kalau dilihat secara statistik mungkin juga tidak banyak yang produktif dalam penelitian. Nah, hal-hal ini yang menjadi rumusan dan menjadi pertimbangan, menjadi isu strategis yang akhirnya melandasi pembuatan dokumen RIRN. Ini contoh-contoh saja ya Bapak Ibu ya, bagaimana kalau dari sisi jumlah penduduk yang tadi Korea Selatan sebagai acuan tadi, kita itu hanya ada 1.000 lebih sedikit per 1 juta penduduk yang punya status sebagai peneliti. Sementara di Korea sudah 8 kali lebih banyak. Ya, jadi dari sisi kepemilikan aset peneliti kita juga masih relatif kurang, gitu ya. Itu dari sisi sumber daya aja. Dan kemarin saya mengikuti paparan salah satu narasumber yang menurut saya agak lumayan kompeten ya dari Australia, yang bersangkutan juga aktivis peneliti di sana, bahwa penelitian di perguruan tinggi itu di Australia masih menjadi atau perguruan tinggi itu masih menjadi pilar utama dalam penelitian di Australia. Jadi mengabaikan penelitian di perguruan tinggi ini juga akan berakibat kinerja penelitian kita secara keseluruhan menjadi melemah gitu. Jadi bagaimanapun ke depan penelitian yang sekarang sudah kembali ke Dikbud ini harus dikelola dengan baik dan para penelitinya memang perlu didorong untuk bisa lebih produktif. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu masih ingat grafik yang sangat populer ini ya. Jadi grafik ini menggambarkan sumbu mendatar itu jumlah prosentase GDP atau anggaran riset yang dibelanjakan berdasarkan prosentase GDP-nya. Ya, persentase GDP. Ya, tentu saja kalau makin ke kanan itu jumlah prosentasenya makin tinggi. Ya, jadi angkanya kalau kita lihat memang belum ada negara yang melebihi 4% dari GDP-nya. Yang paling tinggi di situ Jepang, itu lebih dari 3,5% uang negaranya dibelanjakan untuk mendukung penelitian. Kemudian besarnya lingkaran itu menggambarkan nominal uangnya, ya. Saya nggak tahu dalam bentuk dolar mungkin ya. Ya. Kemudian yang sumbu vertikal itu menggambarkan jumlah penelitinya. Ya. Nah, di manakah kita? Ya, jadi kalau sulit mencari kita ada hampir di titik yang bawah sekali itu. Dan ini beberapa tahun saya ikuti grafik ini juga tidak bergerak ya. Mungkin negara lain sudah bergerak, tapi kita masih dalam posisi di situ. Jadi kalau dari sisi ini memang kita juga tidak terlalu banyak berharap ya, ada lompatan-lompatan penelitian kita, dari sisi penganggarannya juga kecil, dari sisi peneliti yang aktif itu juga relatif tidak banyak, gitu ya. Jadi kalau kita punya cita-cita yang tinggi pun juga kita harus realistis, posisi kita masih seperti itu. Ya. Oke, jadi beberapa hal sudah dicoba dipetakan ya persoalan tadi bagaimana solusinya. Termasuk tadi kekurangan peneliti kita ini harus diatasi, bahwa perguruan tinggi ini kan di samping menghasilkan lulusan, ya sebisa mungkin juga
para lulusan yang baik, yang punya kualitas itu ya bisa aktif nantinya memilih karir sebagai peneliti. Itu yang barangkali juga perlu banyak dilakukan. Termasuk bagaimana misalkan untuk mengatasi kekurangan dana penelitian, itu ada kebijakan untuk para atau dunia usaha, industri, itu ada semacam kebijakan pajak yang bisa dialihkan pendanaannya untuk kegiatan atau mendukung riset. Nah, kira-kira itu banyak hal yang dipikirkan pada saat kita menyusun RIRN itu. Baik, tadi anggarannya sudah ini ya. Jadi kalau dihitung-hitung ini kita sangat rendah ya. Jadi beberapa negara tahun 2014 saja misalkan ya, Korea Selatan itu sudah bisa mencapai 4,1% ya. Atau mungkin ada penurunan ya sekarang ya. Tadi Jepang yang di grafik sebelumnya tadi yang paling tinggi ya. Malaysia sudah 1,1, Thailand 0,4 hampir, Vietnam 0, kurang lebih sama dengan kita ya, Vietnam. Kira-kira itu gambaran penganggaran untuk penelitian kita saat ini. Kemudian Bapak Ibu, dokumen ini memang cukup lama disusun waktu itu ya. Jadi dengan melihat kondisi-kondisi yang ada di bawah seperti itu, kita realistis dalam menentukan bidang-bidang apa yang kira-kira bisa dijadikan bidang fokus. Kemudian juga kita melihat dari atas itu ya kira-kira nanti yang dengan perkembangan teknologi yang ada, apa yang kira-kira punya masa depan yang baik gitu ya. Jadi antara melihat suatu mimpi dari atas, kemudian kita juga melihat dari bawah itu faktanya seperti apa yang kita miliki. Nah, itu yang akhirnya dirumuskan jadi bidang fokus. Ya. Nah, dalam perkembangannya Bapak Ibu, ini ada ada perdebatan, ada pembahasan yang cukup intens gitu ya. Akhirnya dirumuskan bidang fokus yang tertuang di RIRN itu ada 9 ya. Transportasi, kesehatan, rekayasa keteknikan, kemudian bidang yang multidisiplin di situ ya multidisiplin itu menjadi semangat baru dalam pengelolaan penelitian dimanapun ya, tidak ada yang berdiri sendiri dalam satu bidang fokus gitu, diwadahi di bidang fokus tersendiri. Kemudian Hankam, energi, kemaritiman, pangan, dan sosial humaniora. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam perkembangannya itu saya mengikuti waktu itu ada misalkan material maju, ya material maju. Itu material maju itu bisa ada di mana-mana, bisa untuk pengembangan energi misalkan saja. Kalau dalam proses mungkin bisa masuk ke rekayasa keteknikan, ya bisa juga material maju untuk mendukung transportasi seperti itu. Jadi tidak hilang sebenarnya rumusan-rumusan yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu, untuk memudahkan dalam mengeksekusi kebijakan ini, itu setiap 5 tahunan dirumuskan yang namanya prioritas riset nasional. Jadi prioritas riset nasional ini terjemahan atau pemilihan prioritas dalam fokus yang 9 itu akan membuat atau produk-produknya apa gitu ya. Jadi ini sudah dituangkan ya dalam bentuk pilihan produk-produk yang pilihan itu dirumuskan setiap 5 tahun sekali. Dan saat ini kita berada pada periode PRN yang kedua. Ya, PRN pertama itu mulai diundangkan sampai tahun 2019. Kemudian kita masuk pada periode kedua ini tahun 2020 sampai tahun 2024. Ya, ada dokumennya ini. Nah,
Kalau kita bahasin mungkin akan terlalu lama.